إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i dalam bahasan fikih salat. Tepatnya adalah syarat sah salat. Yang di sini sudah masuk di pembahasan syarat ketujuh, yaitu syarat yang ketujuh adalah at-thaharatu anil khabas bisaub wal badan wal makan, yaitu suci dari najis, baik itu baju, badan dan tempatnya. Ya, dalam cakupan pembahasan najis, maka di sini musannif memberikan yaitu informasi tentang najis-najis yang dimaafkan. Ya, beliau mengatakan, ya sebelumnya sudah kita bahas, wa yu'fa an mahalistijmarihi, dimaafkan yaitu tempat yang terkena istijmar, yaitu bekas najis karena cebok dengan batu, ya. Ini sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu dimaafkan bagi orang tersebut, ya, tidak bagi yang lain. Jadi kalau orang tersebut sholat dalam keadaan sebelumnya dia istijmar cebok dengan batu, maka masih ada sisa-sisanya, maka dimaafkan. Tapi kalau orang lain tidak dimaafkan. Dalam artian misalnya orang tersebut menggendong, membawa orang yang cebok dengan batu, atau disebutkan di sini memegangnya, maka kalau orang lain tidak dimaafkan. Kemudian beliau menyebutkan lagi hal-hal yang dimaafkan, yaitu beliau mengatakan wa'an tini syari'i al-mutayaqqoni najasatuhu. Ini kita tulis dulu. Yang dimaafkan, ya, al-ma'fu ya. An mahali, ini mahal istijmar, mahal istijmar. Empat istijmarnya seseorang. Kemudian yaitu tini antini syari' syari' al-mutayaqqan najasatuhu. Ya. Tanah liat atau lumpur di jalan yang diyakini itu terkena najis, diyakini terkena najis. Nah, itu intinya di tempat jalan, ya, ada tempat jalan, kemudian dia terkena najis. Nah, di Busra Al-Karim disebutkan walau bimuwallawin, meskipun najis mughaladzah, wa in masya hafian, meskipun dia jalan kaki tidak pakai alas kaki, ya. Jalan kaki tidak pakai apa? Alas kaki. Ini dimaafkan, ya. Dimaafkan dari apa? Tanah atau tanah liat atau lumpur di jalan yang yakin terkena najis, karena ini sulit dihindari, ya. Maka keluar dari kata-kata tin, yaitu najis itu sendiri, fisik najis. Jadi yang dimaafkan itu bukan fisik najis, ya, bukan fisik najis, tapi
benda suci ini adalah tanah terkena najis, nanti dimaafkan ketika di jalan. Ya, terkena apa? Badan. Maka kalau dia fisik najis tidak bisa. Meskipun ini fisik najis menyeluruh ke semua bagian jalan, maka tidak bisa dimaafkan. Alasannya karena jarang hal tersebut. Ya, jarang apa? Terjadi hal tersebut. Dan ini dimaafkan, ya, dimaafkan ini yaitu pada di Busra yang disebutkan wa inna ma yufa'an dzalika fi tsaubin wa badanin, ya, wa in intashara bi irqin la fil makan kal masjid. Jadi dimaafkan pada baju ataupun badan. Ini jadi dimaafkan, dan juga nanti dimaafkan yang yata'adzaru al-ihtirazu anhu ghaliban, yang susah secara umumnya susah dihindari, ya. Secara apa? Uruf, ya. Secara uruf susah dihindari. Al-ihtiraz anhu. Nah, ini kita catat yang kedua, yang ketiga. Ma yata'adzaru al-ihtirazu anhu ghaliban. Ma yata'adzaru, susah, tidak memungkinkan, al-ihtiraz anhu ghaliban, suatu najis yang umumnya sulit untuk dihindari, ya. Nanti dimaafkan di baju ataupun di badan meskipun apa? Menyebar dengan adanya keringat, dengan adanya keringat. Ya, dimaafkannya adalah di baju dan badannya, bukan di tempat seperti masjid, ya. Bukan di tempat seperti apa? Masjid. Jadi ini di Busra Al-Karim disebutkan di badan, wasaub la fil makan kal masjid. Ya, ini yang sulit dihindari itu bagaimana? Secara uruf, ya. Secara uruf. Karena apa? Ya, sesuatu yang tidak ada ketentuannya ukuran dalam syariat ataupun di dalam lughah bahasa, maka berdasarkan uruf, ya. Jadi ini ya ta'adzaru ini sulit. Ini di sini adalah secara apa? Al-uruf. Karena syariat tidak menetapkan ukuran sulit seperti apa. Ukuran secara bahasa juga ada tidak ada ketetapannya, maka kembali ke uruf. Dan beliau mengatakan wa yakhtalifu bil waqti wa maudhihi minasaub wal badan. Yaitu ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu, maudhi tempat, yaitu pada posisi, ya, tempat atau posisi pada baju dan badan. Jadi nanti misalnya dimaafkan ketika musim dingin, itu nanti dimaafkan, ya, pada baju-baju bagian bawah misalnya, itu dimaafkan. Kemudian kaki, yang ini bisa jadi nanti di amala yu'fa anhu fi zamani shaif. Kalau di musim panas tidak dimaafkan. Wa fil yadi wal kum, dan juga di tangan ataupun di lengan, tangan ataupun di lengan baju. Jadi maksudnya ini pemaafannya itu posisinya di mana itu bisa beda-beda. Tadi kalau ada lumpur tanah di jalan yang terkena najis, yakin itu kan dimaafkan, ya. Dimaafkan pada badan dan baju. Nah, posisi mana? Ini beda-beda.
wa yakhtalifu bil waqti wa maudhi'ihi minasawb wal badan. Maka Syekh Mustafa di Al-Buqa mengatakan fama yu'fa anhu ayamat syita aksar mimma yu'fa anhu ayamat shaif. Jadi nanti kalau musim dingin ya, ini lebih banyak pemaafannya daripada musim panas, karena musim dingin apa? Nanti banyak air, banyak hujan, sehingga lebih rawan terkena apa? Najis, lebih sulit dihindari. Kalau musim panas ya lebih mudah menghindari karena tidak ada basah, tidak ada air di situ, sehingga ini berbeda-beda. Jadi misalnya tadi ya, di baju, ujung baju misalnya nanti dimaafkan pada musim dingin, nanti di musim panas tidak, misalnya seperti itu. Kemudian semisal dengan tin, yaitu tanah liat di jalan, adalah juga tin tanah di selain jalan yang mutanajis jika memang terkena musibah ibtila yang menyeluruh. Jadi misalnya di satu tanah itu banyak terkena najisnya, ini juga nanti dimaafkan. Di Usra Kalim disebutkan fayufa antini ardil al-hirasah wa in kasura. Misalnya ini tanah ladang atau sawah, ini dimaafkan meskipun banyak. Ini tanah persawahan, tanah ladang, karena li umumil balwa, sudah banyak menyebar, artinya apa? Banyak merebak dan susah dihindari. Nah, ini berkenaan dengan dimaafkannya tanah yang ada pada jalan, tanahnya terkena najis. Nah, nanti dimaafkannya berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Nanti yang di celana bagian bawah ini bisa dimaafkan, tapi yang di lengan sini tidak dimaafkan. Nah, karena apa? Ini jauh dari dari tanah. Nah, di kaki dimaafkan, tapi kalau kena tangan tidak dimaafkan. Ini karena apa? Karena jauh. Ini berbeda-beda tempatnya, tempat yang terkena, dan juga sesuai dengan perbedaan waktu. Ketika musim panas tadi ada hujan bagaimana, atau ketika musim hujan dan keadaan-keadaan yang lain, yang ini intinya yaitu sulit atau tidak dihindari. Karena kalau di tangan ini mudah menghindari najisnya di bawah, tangannya di atas. Tapi kalau di kaki lebih susah, sehingga ini dibedakan. Jadi tidak mutlak kemudian terkena tanah liat di jalan yang ada najisnya dimaafkan semua, ternyata tidak demikian. Tergantung dari tempat yang terkena najis tadi, bajunya, kemudian badan, kemudian waktunya kapan terkena. Nah, ini mempengaruhi sisi kemaafannya. Sehingga ini hukum syariat, tapi ini berkaitan dengan uruf, ya. Karena syariat tidak menetapkan ukurannya, ya, dobitnya, ukurannya bagaimana, yang sulit dihindari itu seperti apa, maka tergantung dari uruf. Tapi demikian, ini berkaitan dengan najis yang dimaafkan, yaitu benda mutanajis yang sulit dihindari. Nanti ada najis-najis yang lain yang juga dimaafkan, akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.